Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 S1 Sistem Informasi kelas C, UPN Veteran Jakarta, akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Rezo. Anggota kami pertama ada Andreas Malvino Simbolon dengan NIM belakang 2100, lalu ada Doni Ramandito Pritasa dengan NIM belakang 2122, lalu ada Matahari Pradipta dengan NIM belakang 2086, lalu ada saya sendiri Razi Permana Maulana dengan NIM belakang 2124, lalu ada Elianti dengan NIM belakang 2090, lalu ada Angelia dengan NIM belakang 2110. Kami dari kelompok 1 sepakat untuk membuat online delivery dengan nama Doni Coffee Delivery Online Delivery. Masuk ke tujuan dari pembuatan program ini. Yang pertama ada mempermudah kegiatan operasional bisnis kopi. Yang kedua ada mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan di online drink. Doni Coffee. Yang ketiga ada mempermudah kalkulasi total harga minuman serta penentuan diskon bagi pelanggan. Selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh program kita. Yang pertama, ada program dapat menampilkan tampilan menu minuman yang dapat dilihat user. Yang kedua, ada inputan yang dipakai untuk melihat menu berupa angka. Yang keempat, ada input yang dipakai untuk menentukan total minuman yang dibeli berupa angka. Yang kelima, ada stok dapat berkurang sesuai dengan jumlah pembelian user. Yang keenam, ada user dapat memilih untuk membeli minuman lagi atau tidak. Yang ketujuh, program memberikan dua metode pembayaran yaitu COD dan transfer. Yang kedelapan, program menampilkan kembali minuman yang dibeli dan total harga dari minuman tersebut. Yang kesembilan, program dapat menerima inputan alamat. Yang ke-10, program dapat menerima inputan kode kupon. Yang terakhir, program dapat menampilkan konfirmasi pembayaran yang berisi total harga, metode pembayaran, dan alamat yang sudah diinputkan. Ya, kita masuk ke kode programnya. Selanjutnya, ya di gambar pertama, stok minuman dimasukkan ke dalam array stok. Di array stok, angka 1 melambangkan air, angka 2 melambangkan ion, angka 3 melambangkan kopi, angka 4 melambangkan soda, angka 5 melambangkan teh, dan yang terakhir angka 6 melambangkan susu. Setiap angka menunjukkan jenis minuman yang nanti akan ditampilkan. Pada tahap pertama program, menampilkan tampilan menu minuman dan harga dari minuman tersebut seperti di gambar paling bawah. Selanjutnya. Lalu program masuk ke kondisi perulangan while seperti di gambar pertama, di mana ketika inputan user selain 1 sampai 6, maka program akan menanyakan kembali minuman yang ingin dibeli. Minuman yang dipilih disimpan dalam variabel beli, lalu dilanjutkan ke switch case. Jika user memilih menu 1, maka program akan masuk ke case 1 seperti di gambar paling bawah. Program akan menghitung stok air menggunakan metode sequential searching, lalu jumlah stok disimpan dalam variabel air. Jika setelah proses searching variabel air sama dengan 0, maka program akan menampilkan stok minuman habis seperti gambar ke-1 dan kedua. Program menampilkan jenis minuman yang dipilih dan stok yang tersedia dengan menampilkan variabel air. Seperti di gambar paling bawah, program bertanya total pembelian lalu disimpan ke dalam variabel JMLH. Lalu selanjutnya, jika variabel air variabel jumlah kurang dari 0, maka akan menampilkan banyak pembelian melebihi stok yang tersedia. Jadi jika total pembelian melebihi stok yang tersedia, maka program akan menampilkan kata-kata tersebut, lalu program akan break dan kembali ke perulangan while bagian awal, dan kembali menampilkan pilih minuman yang ingin dibeli.
Lalu selanjutnya program akan melakukan manipulasi array, yaitu penghapusan nilai pada array stock. Contohnya jika user menginput menu 1 dan melakukan total pembelian sebanyak 3, maka program akan menghapus nilai 1 pada stok array sebanyak 3 kali. Next. Lalu ada jika total pembelian lebih dari 0. Ketika inputan total pembelian lebih dari 0, maka harga barang dikali dengan variabel jumlah, lalu disimpan ke dalam array harga. Jenis minuman yang dipilih disimpan ke dalam array minuman, total pembelian disimpan ke dalam array jumlah, dan setiap pembelian yang dilakukan, maka variabel banyak beli akan bertambah 1. Next. Lalu ada program masuk ke dalam perulangan while. Program menanyakan apakah user ingin melakukan pembelian produk kembali setelah mereka membeli jenis minuman. Lalu next. Ketika user memasukkan Y, maka program akan menanyakan kembali minuman yang ingin dibeli. Jika user memasukkan T, maka program akan lanjut ke bagian berikutnya. Jika user memasukkan angka selain Y dan T, maka dia akan mengeluarkan perintah yang Anda masukkan salah dan menanyakan lagi apakah Anda ingin membeli lagi. Untuk case 2, 3, 4, 5, dan 6, programnya sama dengan case 1, hanya berbeda variabel untuk menghitung stok. Penamaan variabel mengikuti nama minuman yang dipilih. Next. Lalu selanjutnya adalah variabel yang dibutuhkan dalam metode pembayaran. Ada integer, metode akhir, ya tidak, metode, total harga. Lalu ada array alamat, array kupon, char ganti metode, dan char punya. Program akan masuk ke perulangan while, lalu program akan menanyakan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh user. Yang pertama ada COD, dan yang kedua adalah transfer. Inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel metode, lalu masuk ke switch case dengan masukkan metode. Next. Oke, di sini pada case 1 merupakan metode pembayaran secara COD. Program akan beralih ke prosedur total minuman dengan parameter masukan, yaitu variabel minuman, jumlah harga, dan banyak beli. Prosedur menampilkan minuman yang dibeli user dengan menggunakan perulangan for. Program lalu masuk ke switch case sesuai dengan nilai array minuman. Prosedur menampilkan jumlah pembelian sesuai dengan nilai arah jumlah. Oke, next. Oke, selanjutnya program menampilkan total harga. Lalu program masuk ke prosedur selection dengan parameter masukkan variabel harga dan J. Program melakukan sorting terhadap array harga dengan metode selection sort. Program lalu mengurutkan array harga secara ascending. Oke, next. Lalu program masuk ke prosedur swap, digunakan untuk menukar nilai pada array. Program menampilkan array harga yang sudah disorting menggunakan perulangan for. XC4 menampilkan output berupa garis lurus. Program lalu menjalankan fungsi total harga fungsi dengan parameter masukkan harga dan J. Lalu nilai hasil return disimpan ke dalam variabel total harga. Oke, next. Fungsi melakukan perulangan for dari 0 sampai J, lalu melakukan penjumlahan total harga dengan array harga sampai for berhenti.
Fungsi mengembalikan nilai return total harga. Lalu fungsi menampilkan nilai total harga. Oke, next. Lalu program akan masuk ke penginputan alamat. Program akan meminta user melakukan penginputan alamat. Inputan alamat dapat berupa huruf, angka, tanda baca, dan berbagai inputan unik lainnya. Inputan alamat dimasukkan ke dalam array alamat. Lalu program akan masuk ke dalam perulangan while dan menanyakan apakah Anda memiliki kupon. Lalu inputan user akan disimpan ke dalam variabel punya. Next. Jika user menginput Y, maka program akan meminta inputan kode kupon. Lalu jika user memasukkan inputan FIKUPNVJ, maka program akan menampilkan, selamat, Anda mendapatkan diskon sebesar Rp2.000. Lalu program akan menjalankan prosedur konfirmasi pembayaran diskon dengan parameter masukan, yaitu variabel alamat dan total harga. Next. Ini tampilan jika kode kupon benar. Next. Lalu prosedur akan menampilkan konfirmasi pembayaran. Prosedur menampilkan variabel total harga yang sudah dikurangi Rp2.000. Lalu prosedur akan menampilkan metode pembayaran COD. Prosedur menampilkan alamat yang sudah dimasukkan user dengan menggunakan perulangan for untuk mencetak array alamat. Prosedur menanyakan langkah berikutnya kepada user, yaitu bayar atau batalkan pemesanan. Jika user memilih bayar, maka prosedur akan menampilkan pesanan akan segera dikirim. Terima kasih sudah membeli di Doni Delivery Drink Shop. Lalu program akan berakhir. Lalu jika user memilih batalkan pemesanan, maka prosedur akan menampilkan pesanan dibatalkan. Terima kasih sudah mengunjungi Doni Delivery Shop. Lalu program akan berakhir. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan jika user itu menginput kode voucher yang benar. Nah, bagaimana kalau si user itu menginput kode voucher yang salah? Seperti yang di PPT ini, kakiku ada 2. Nah, itu program akan menampilkan kode kupon salah, dan dia akan langsung ke prosedur konfirmasi pembayaran. Next. Nah, ada apa aja di prosedur konfirmasi pembayaran ini? Sebenarnya ini sama saja seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Angelia. Bedanya itu dia tidak memakai diskon. Nah, bedanya itu di total harga yang RP persen D itu tidak memakai kurang 2.000. Nah, itu bisa dilihat bawahnya itu output dari prosedur konfirmasi pembayaran. Next. Nah, ini bagaimana jika si user itu menginputkan huruf T saat ditanya apakah Anda memiliki kupon. Nah, dia akan langsung ke prosedur konfirmasi pembayaran seperti di slide sebelumnya. Nah, bagaimana jika si user ini menginput huruf selain Y atau T? Nah, si program ini akan mengeluarkan perintah yang Anda masukkan salah, dan dia akan mengulang perintah apakah Anda memiliki kupon itu kembali sampai si user ini menginput Y atau T. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode transfer. Tadi kan di Sweetcast ada metode transfer itu user menginput angka 2 kan. Nah, jadi nanti akan keluar, maaf untuk metode pembayaran, transfer sedang tidak bisa digunakan, dan program akan menawarkan ingin mengganti ke metode pembayaran COD. Nah, kenapa kita tidak melakukan metode pembayaran transfer ini? Karena kita belum mempelajari database untuk menghubungkan database ke program. Jadi kami sepakat untuk tidak melakukan metode pembayaran transfer ini. Oke, lanjut ya. Jadi saat si user ini menginput Y, maka dia akan balik lagi ke program metode yang COD seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Elianti itu. Oke, next. Nah, bagaimana jika user itu menginput huruf T? Nah, jadi nanti outputnya akan pesanan dibatalkan. Terima kasih sudah mengunjungi Doni Delivery Drink Shop, dan program akan berakhir. Nah, bagaimana jika si user ini menginput selain Y atau T? Nanti dia akan mengeluarkan perintah yang Anda masukkan salah,
dan dia akan mengulang perintah ingin mengganti ke metode pembayaran COD lagi sampai si user ini menginput Y atau T. Next. Nah, ini tadi kan kita memakai switch case kan untuk metode COD transfer. Nah, bagaimana kalau user ini menginput angka salinan 1 dan 2. Misalkan seperti contoh di PPT, dia menginput angka 3, maka nanti akan keluar perintah yang Anda masukkan salah, dan perintah switch case itu akan diulang kembali. Next. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.